Hai semuanya, seringkali kita terlalu fokus pada angka, bukan begitu? Berapa lama kita hidup, berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa banyak followers di media sosial. Seolah-olah semakin banyak angkanya, semakin sukses hidup kita. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, hidup ini bukan cuma soal kuantitas, tapi kualitas. Bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi seberapa berarti setiap hembusan napas itu. Seberapa banyak dampak positif yang kita berikan, seberapa banyak kebahagiaan yang kita rasakan, dan seberapa tulus cinta yang kita bagikan. Ini tentang esensi, bukan ekstensi. Bayangkan saja, ada orang yang hidup sampai usia 90 tahun, tapi tiap harinya cuma dihabiskan untuk mengeluh, iri sama orang lain, atau bahkan menyakiti sesama. Lalu, ada juga orang yang mungkin cuma diberi jatah hidup 30 tahun, tapi di usianya yang singkat itu, dia berani berjuang demi pendidikan anak-anak di pelosok, membangun yayasan sosial, atau bahkan cuma sekadar jadi pendengar yang baik buat teman-temannya. Mana yang menurutmu lebih bermakna? Jelas yang kedua kan? Umur panjang tanpa makna itu ibarat buku tebal tanpa isi. Cuma sampulnya saja yang terlihat besar. Tapi hidup yang singkat namun penuh arti, itu seperti permata kecil yang bersinar terang. Nilainya tak ternilai. Makna hidup itu bisa ditemukan di mana saja, bahkan di hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Senyum tulus dari seorang anak, secangkir kopi hangat di pagi hari, obrolan santai dengan sahabat, atau bahkan tetesan air hujan yang membasahi bumi. Semua itu bisa jadi momen yang penuh makna kalau kita mau berhenti sejenak dan merasakannya. Kita seringkali terburu-buru mengejar hal-hal besar, sampai lupa kalau kebahagiaan sejati seringkali bersembunyi di sudut-sudut kecil keseharian kita. Momen-momen ini, kalau kita sadari, adalah benang-benang halus yang merajut kain kehidupan kita menjadi sebuah tapestri yang indah dan penuh arti. Tanpa benang-benang kecil ini, tapestri kita akan terasa kosong, tak berisi. Pernah dengar cerita tentang orang yang baru sadar akan arti hidup setelah mengalami musibah besar? Misalnya, divonis penyakit serius, kehilangan orang tercinta, atau bahkan bangkrut. Saat itulah mereka mulai merenung. Apa sih yang selama ini aku kejar? Kenapa aku buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting? Dan di titik terendah itulah mereka menemukan kekuatan untuk bangkit, melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, dan mulai mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang benar-benar bermakna. Ibaratnya, musibah itu seperti gong yang membangunkannya dari tidur panjang, menyadarkan mereka bahwa waktu itu berharga dan harus diisi dengan hal-hal yang benar-benar penting. Tentu saja, kita tidak perlu menunggu musibah untuk mulai mencari makna hidup. Kita bisa memulainya dari sekarang, dari hal-hal kecil. Misalnya, luangkan waktu untuk keluarga, bantu orang lain tanpa pamrih, atau pelajari hal baru yang bisa memperkaya wawasan kita. Bahkan, menanam pohon atau merawat hewan peliharaan pun bisa jadi salah satu cara untuk memberi arti pada hidup kita. Saat kita melihat pohon itu tumbuh besar atau hewan peliharaan kita sehat dan bahagia, ada rasa kepuasan yang muncul seolah kita telah memberikan kontribusi kecil pada dunia ini. Rasa kepuasan itulah yang seringkali lebih berharga daripada tumpukan uang di rekening bank. Mencari makna hidup itu juga berarti menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Hidup itu memang penuh kejutan, ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita bangkit. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman dan terus melangkah maju dengan kepala tegak. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita merasa tidak cukup. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokuslah pada perjalananmu sendiri dan nikmati setiap prosesnya. Ketika kita berhenti membandingkan diri dan mulai menerima,
kita akan menemukan kedamaian yang mendalam, dan dari kedamaian itulah makna sejati seringkali muncul. Salah satu cara untuk memperdalam makna hidup adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dukungan dari keluarga dan teman-teman itu sangat penting, apalagi saat kita menghadapi masalah. Berbagi cerita, tertawa bersama, atau bahkan cuma sekadar duduk diam tanpa bicara, semua itu bisa memperkaya hidup kita. Ketika kita merasakan ada orang lain yang peduli pada kita, atau saat kita bisa menjadi sandaran bagi orang lain, hidup terasa lebih berarti. Ikatan ini persis seperti akar pohon yang kuat, membuat kita bisa berdiri tegak meskipun badai menghadang. Pendidikan juga punya peran besar dalam memberi makna pada hidup kita. Belajar hal baru, memperluas wawasan, atau bahkan cuma sekadar membaca buku, semua itu bisa membuka mata kita pada berbagai kemungkinan yang ada di dunia ini. Pengetahuan membuat kita jadi lebih bijak, lebih kritis, dan lebih mampu melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan, dan semakin besar peluang kita untuk memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Ilmu itu bagaikan cahaya, menerangi jalan kita, dan menunjukkan arah yang benar. Selain itu, menemukan passion atau hobi juga bisa jadi sumber makna yang luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, waktu seolah berhenti. Kita merasa senang, bersemangat, dan tidak mudah menyerah. Entah itu melukis, bermain musik, memasak, atau bahkan berkebun, semua kegiatan itu bisa memberikan rasa puas dan kebahagiaan yang mendalam. Passion inilah yang seringkali menjadi pendorong kita untuk terus berkarya, terus belajar, dan terus tumbuh. Ketika kita tenggelam dalam passion kita bukan hanya mengisi waktu, tapi mengisi jiwa. Tentu saja, makna hidup setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada resep yang baku. Ada yang menemukan makna dalam pekerjaan, ada yang menemukannya dalam keluarga, ada juga yang menemukannya dalam agama atau spiritualitas. Yang penting adalah kita terus mencari, terus merenung, dan terus mencoba. Hidup itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan dalam perjalanan itu, kita akan terus menemukan hal-hal baru yang bisa memperkaya diri kita. Proses pencarian ini sendiri adalah bagian dari makna, sebuah eksplorasi tanpa henti yang memperkaya setiap langkah kita. Dan jangan lupa, untuk bisa mengisi hidup dengan makna, kita juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan lebih mudah merasakan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Kalau pikiran sedang kalut, jangan ragu untuk mencari bantuan atau berbicara dengan orang yang kita percaya. Kesehatan adalah modal utama untuk bisa menikmati hidup dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tanpa kesehatan, semua upaya kita untuk mencari makna akan terasa sia-sia, seperti membangun rumah di atas pasir. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa panjang napas yang kita ambil, melainkan tentang seberapa dalam napas itu meninggalkan jejak. Seberapa banyak cinta yang kita berikan, seberapa banyak kebaikan yang kita sebarkan, dan seberapa tulus senyum yang kita torehkan pada wajah-wajah di sekitar kita. Itu yang akan dikenang, itu yang akan berarti, dan itu yang akan membuat hidup kita, meskipun singkat, menjadi abadi dalam ingatan orang lain. Mari kita hidupkan setiap detik dengan kesadaran penuh, dengan cinta, dan dengan tujuan. Karena pada akhirnya, bukan panjangnya usia yang membuat kita dikenang, tapi kedalaman arti yang kita ukir di setiap langkah perjalanan kita. Mari kita buat setiap hari menjadi sebuah mahakarya, bukan sekadar lembaran waktu yang berlalu begitu saja.